Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolak kuliah online ala kadarnya. Bagaimana kabarnya di hari Ramadan yang ke-6 ini? Alhamdulillah, gak terasa ya, kita sudah melewati sekitar 1/5 perjalanan Ramadan ini. Semoga semakin hari kita semakin merasakan nikmat, insya Allah. Kemarin di hari kelima kita belajar dari surat An-Nisa ayat 36 tentang 10 golongan yang harus diperhatikan. Kita juga belajar satu kisah ya, bagaimana Rasulullah menahan sujud demi seorang anak kecil, dan juga kita coba hubungkan dengan metodologi penelitian tentang sampling dan representatif. Yang lagi-lagi, jika teman-teman sekalian tertinggal bisa cek di video kemarin. Nah, insya Allah hari ini kita masuk ke juz 6 ya. Tema besarnya kita akan coba bahas tentang data cleansing dan kebersihan informasi. Dan tentu saja saya akan coba bahas salah satu kisah ya, kisah yang ya sangat relevan ya dengan ayat ini insya Allah. Lalu nanti juga di akhir saya akan coba untuk hubungkan dengan satu materi perkuliahan ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Kita fokus ke metode penelitian, mungkin hari ini kita coba untuk fokus ke keamanan cyber, salah satu mata kuliah yang juga saya ajar ya. Terkait apa itu? Terkait literasi digital, verifikasi informasi, dan bahaya disinformasi. Baik, mari kita mulai. Jadi ayat favorit saya hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang tegak membela kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguh ayat ini luar biasa relevan dengan tema kita hari ini. Kenapa? Pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk menjadi syuhada bil qisti, saksi yang adil. Dalam konteks informasi, menjadi saksi berarti menyampaikan berita dengan adil, tidak memihak, tidak menambah-nambah, tidak juga mengurangi. Yang kedua, ada peringatan keras, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak adil. Ini relevan banget dengan hoax bermuatan sara, politik atau kebencian. Seringkali kita tidak adil pada orang yang tidak kita suka, termasuk dalam menyebarkan berita tentang mereka. Lalu yang ketiga, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Verifikasi informasi, tidak mudah percaya hoax, tidak ikut menyebar fitnah adalah bentuk keadilan. Dan keadilan adalah pintu menuju takwa. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengingatkan umat Islam agar tidak terprovokasi oleh kebencian sehingga kehilangan objektivitas. Bahkan terhadap musuh sekalipun, kita harus tetap adil dalam menilai dan menyampaikan informasi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menambahkan bahwa saksi yang adil adalah orang yang menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak dipengaruhi oleh cinta atau benci. Baik, saudara-saudaraku sekalian, adapun hadis yang sekiranya relevan, ini adalah salah satu hadis yang Rasulullah SAW itu sampaikan, itu untuk memberi peringatan keras
tentang bahayanya menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sebagaimana sabda beliau, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan era media sosial. Berapa banyak orang yang langsung share, langsung retweet, langsung broadcast tanpa cek kebenaran. Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini melarang seseorang menyampaikan semua yang ia dengar tanpa memverifikasi. Karena kebanyakan yang didengar itu bisa jadi tidak semuanya benar. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi kita bahas di awal, ayat Al-Maidah 8 menyuruh kita adil dalam menjadi saksi. Hadis ini melarang kita menjadi saksi tanpa verifikasi. Keduanya saling melengkapi. Saudara-saudariku sekalian, nah sekarang kita coba beranjak kepada kisah. Kisah yang mau saya ceritakan ini adalah kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ifk. Nah, ini adalah contoh nyata pelanggaran dari surat Al-Maidah, di mana pada tahun ke-6 Hijriah setelah perang, Aisyah ikut rombongan pulang. Namun di perjalanan ia tertinggal karena mencari kalungnya yang hilang. Seorang sahabat Sofwan menemukannya dan mengantar menyusul rombongan. Nah, disinilah letak dari masalahnya, di mana orang-orang munafik di Madinah menyebarkan fitnah keji, menuduh Aisyah dan Sofwan itu berbuat yang tidak senonoh. Berita ini menyebar cepat ke seluruh Madinah, di pasar, majelis, di rumah-rumah. Banyak yang ikut menyebar tanpa verifikasi. Bagaimana dampaknya? Aisyah tidak tahu apa-apa. Ia baru tahu setelah beberapa minggu saat merasakan perubahan dari sikap Rasulullah yang berkata, ketika aku mengetahui berita itu, aku menangis terus-menerus. Air mataku tidak pernah kering. Aku tidak bisa tidur. Aku sangat sedih. Rasulullah tidak langsung memvonis. Beliau datang dan bertanya langsung kepada Aisyah. Aisyah dengan kesedihan mendalam berkata, jika aku katakan aku bersih dan Allah tahu aku bersih, kalian tidak akan percaya. Jika aku mengaku bersalah padahal aku tidak bersalah, kalian akan percaya. Maka aku hanya akan berkata, fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Saat itu pun wahyu turun. Allah menurunkan surat An-Nur 11 hingga 20 yang membersihkan nama Aisyah. Rasulullah pun bersabda, wahai Aisyah, kabar gembira, Allah telah menurunkan ayat tentang kebersihan. Ada beberapa pelajaran dari kisah ini tentu saja. Yang pertama, kebencian menyebabkan ketidakadilan. Orang munafik membenci Aisyah sehingga melakukan fitnah. Yang kedua, hoax dampaknya sangat menghancurkan. Aisyah Ummul Mukminin menderita berminggu-minggu akibat dari hoax ini. Yang ketiga, verifikasi itu wajib. Rasulullah tidak langsung memvonis. Rasulullah melakukan verifikasi langsung. Yang keempat, Allah pasti membela yang benar. Meski butuh waktu, kebenaran pasti terbukti. Dan yang kelima, penyebar hoax berdosa besar. Setiap yang ikut menyebar ikut menanggung dosa tersebut. Saudara-saudariku sekalian, lantas bagaimana koneksinya dengan mata kuliah yang semester ini teman-teman akan dapatkan? Ya, apa di mata kuliah apa itu? Di mata kuliah keamanan cyber. Setidaknya ada 4 poin mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, surat Al-Maidah 8 ini sesungguhnya adalah sebuah etika digital. Ayat ini mengajarkan, niatkan aktivitas digital karena Allah. Jadilah saksi yang adil. Verifikasi sebelum share. Jangan biarkan kebencian membuatmu sebarkan hoax sara atau politik. Dan ingat, Allah Maha Tahu atas semua aktivitas digitalmu.
Yang kedua, hoax ifk versus hoax digital. Dulu, hoax butuh berminggu-minggu menyebar di satu kota. Saat ini sekarang, dalam hitungan detik, hoax menjangkau jutaan, puluhan, hingga ratusan juta manusia di seluruh dunia. Pelakunya bukan individu, tapi bisa jadi buzzer bayaran, bot otomatis, akun anonim, bahkan algoritma pemicuan emosi. Yang ketiga, siapa orang fasik di era digital? Di surat lain, Al-Hujurat ayat 6 menyebut fasik sebagai sumber tak terpercaya. Di era digital ini bisa berupa akun anonim, media abal-abal, buzzer, atau influencer yang hanya mengejar engagement. Yang ketiga, langkah literasi digital yaitu tabayyun zaman now. Setidaknya ada 3 langkah praktis. Yang pertama, cek sumber. Siapa pembuat berita? Kredibel atau tidak? Terverifikasi atau tidak? Kedua, cek fakta. Gunakan mesin pencari atau situs fact checking. Ya, saya kira sudah cukup banyak. Anda tinggal Google dan nanti akan Anda dapatkan itu. Langkah ketiga, tahan untuk melakukan share. Jangan langsung share. Verifikasi dulu. Hoax dirancang untuk memicu emosi agar kita cepat share tanpa berpikir. Hadis yang tadi kita bahas, cukuplah berdosa, mengingatkan setiap share tanpa verifikasi bisa jadi dosa. Dan kita yang menyebarkan itu akan ikut menanggung dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang kita sesatkan. Sebagaimana firman Allah di ayat lain dalam surat An-Nahl ayat 25. Baik, saudara-saudariku sekalian, jamaah kolak kuliah online ala kadarnya, sebelum menutup, hari ini saya coba merenung berapa banyak informasi yang saya terima setiap hari dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Thread. Berapa banyak yang sudah saya verifikasi, berapa banyak yang saya share tanpa cek. Kisah Aisyah mengajarkan saya untuk lebih mindful. Fitnah bisa menimpa siapa saja, dan saya tidak ingin menjadi bagian dari penyebar fitnah itu. Surat Al-Maidah ayat 8 mengingatkan saya untuk selalu adil, bahkan pada orang yang tidak saya suka. Lalu saya menemukan makna baru bahwa literasi digital adalah ibadah. Setiap kali saya menahan diri untuk tidak share hoax, saya telah menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali saya verifikasi informasi, saya telah mengamalkan surat Al-Maidah ayat 8. Menjadi saksi yang adil di era digital adalah dengan tidak ikut menyebar hoax, tidak ikut membuli, tidak ikut menfitnah. Dan yang terakhir, ada kebahagiaan saat menyadari bahwa ajaran Islam begitu lengkap. Bahwa 14 abad lalu Allah sudah mengajarkan kita cara bersikap adil terhadap informasi. Bahwa Rasulullah sudah memberi teladan bagaimana bersikap saat fitnah datang. Kebahagiaan ini adalah saat kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saat kita menjadi penyaring informasi, bukan penyebar hoax. Oke, itu dia catatan Ramadan hari ke-6 dari saya. Hari ini setidaknya kita sudah membahas satu ayat dari juz 6 Al-Maidah 8 tentang keadilan dalam menjadi saksi, satu hadis, cukuplah berdosa orang yang menceritakan semua yang didengar, lalu satu kisah Aisyah radhiyallahu an dan hadis hoax pertama dalam Islam, lalu koneksi terhadap mata kuliah keamanan cyber khususnya yang terkait dengan materi literasi digital dan bahaya disinformasi. Insya Allah besok kita akan lanjut di hari ke-7 dengan bahasan apa? Nantikan saja. Sambil menantikan, seperti biasa, jangan lupa 1. Tadarusnya istiqomah, refleksinya diperdalam, bahagianya dirasakan. Dan ingat, sebelum share, verifikasi dahulu. Jadilah saksi yang adil seperti perintah
surat Al-Maidah ayat 8. Saya Kiulung, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.